Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Di rumah masing-masing mari sama-sama pagi hari ini kita memuji Dia, Raja di atas segala raja. Gloria, sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Saat
Mari Bapak Ibu kita tetap menyembah Dia. Sebab Dia layak dipuji, layak ditinggikan. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Sama-sama serukan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
Kami terus menyembah-Mu Bapa. Kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Kau Yesus yang baik, sebab Kau Yesus yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Oh, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tiada berakhir. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Kau selalu ada bagi kami. Kami tetap memuji-Mu Bapa. Kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Kau Yesus yang baik, Kau Yesus yang setia. Oh, I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises, Jesus. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. We sing God, I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great, for Your name is great and greatly to be praised. Amen. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Oh Rabasyatakharalama ya Rabashikharalama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Pagi hari ini kami semua diberkati, kami semua sehat, kami semua kuat. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa biar kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam hidup kami semua. Tuhan, sebentar kami mau sharing firman Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami sama-sama diberkati oleh Engkau pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema kita bulan ini masih tetap di minggu yang ketiga ini. Diselamatkan dan dibenarkan oleh anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam kekristenan keselamatan adalah murni karena pemberian atau anugerah daripada Tuhan. Kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa keselamatan itu adalah murni sebagai pemberian Allah. Murni sebagai anugerah dari Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi tidak ada andil daripada manusia. Tidak ada andil daripada kita. Itu murni pemberian dari Allah. Itu sebabnya kita bersyukur Tuhan Yesus luar biasa. Keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Kalau kita lihat ayat yang barusan saya bacakan tadi, kita bisa melihat bahwa keselamatan itu adalah karya penebusan yang Tuhan lakukan bagi kita. Dengan memberikan anaknya Yesus Kristus. Turun ke dunia, datang ke dunia, mati di kayu salib. Buat saudara dan saya untuk menebus kita dan memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan ini melimpah bagi kita. Keselamatan ini murni karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari jangan kita mengusahakan keselamatan dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kepintaran kita, tapi dengan anugerah Tuhan. Itu semua datang cuma-cuma dari anugerah Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi itu pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh pemberian Allah cuma-cuma kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kesaksian dari penulis lagu, mungkin Bapak Ibu tahu lagu Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penulis lagu ini adalah seorang anak Tuhan yang dari masa kecilnya dalam keluarga Kristen yang takut dan taat kepada Tuhan. Dia bernama John Newton. Ia adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sampai pada satu waktu di mana dia sudah 17 tahun lebih. Dari kecil mereka diajar takut Tuhan oleh orang tua keluarganya. Setelah dia dewasa 17 tahun. Dia memutuskan untuk meninggalkan semua keagamaannya yang dia sudah bawa dari kecil itu yang diajarkan. Dia tinggalkan semuanya. Dan dia datang untuk mencari sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Sampai pada satu waktu di mana ketika dia sedang berlayar. Membawa sebuah pesawat. Dia sebagai nahkoda. Bukan pesawat Bapak Ibu. Kapal laut. Di tengah-tengah laut. Dan harus berhadapan dengan ombak yang sangat besar. Dan dia mempertaruhkan nyawanya di sana. Di sanalah dia ingat kepada Tuhan kembali. Dalam kurun waktu yang cukup lama, dia ingat kembali akan Tuhan bahwa Roh Kudus menyentuh hatinya. Sehingga dia ingat bahwa ini anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang dulu dia pernah rasakan, itu sekarang dia rasakan lagi. Dan sejak saat itu dia bertobat Bapak Ibu Saudara. Dia bertobat dan dia datang kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lagu ini sangat luar biasa ya, Amazing Grace. Lagu yang sudah lama sekali tapi dinyanyikan sampai hari ini. Kalau lagu ini nyanyikan sangat luar biasa. Saya coba nyanyikan sedikit dari lirik lagu ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, saya ingat lagu ini dulu sering dinyanyikan oleh almarhum papa saya. Karena dari gereja tradisi di Kupang, dia sering menyanyikan lagu ini sangat besar, anugerahmu. Dan lagu itu ada di kidung jemaat, Bapak Ibu Saudara. Lagu ini sangat menggetarkan hati, Bapak Ibu Saudara. Sangat memberkati saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu murni karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-5, saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dulu kita semua tidak ada damai sejahtera sebelum kita kenal Yesus. Damai sejahtera itu hilang. Kita tidak ada damai, tidak ada sukacita. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan mulai melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Merasakan damai sejahtera yang luar biasa itu yang mengalir dalam hidup kita ketika kita sudah percaya pada Yesus. Amin. Nah, Yesus itulah yang memberikan damai sejahtera, menaruh damai sejahtera itu di hati kita. Sehingga tidak ada lagi rasa tertuduh, tidak ada lagi rasa intimidasi. Karena semua sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, dan kita diberikan damai sejahtera yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan biarkan damai sejahtera itu hilang dari hidup kita. Amin. Biarkan damai sejahtera itu memenuhi hati dan pikiran kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi seluruh keberadaan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita benar-benar menikmati keselamatan yang karena anugerah itu, karena pemberian daripada Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ada 2 poin yang saya mau bagikan buat kita pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah. Ada 2 poin besar yang saya mau bagikan buat kita pagi ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, nikmati keselamatan itu. Amin. Poin yang pertama, nikmati keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagaimana caranya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menikmati keselamatan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, luangkan waktu bersama dengan Yesus. Amin. Nikmati keselamatan itu. Caranya bagaimana? Luangkan waktu bersama dengan Yesus. Amin. Luangkan waktu bersama Yesus. Bukalah Alkitab. Dan katakanlah, Tuhan berbicaralah buat aku. Berbicaralah kepadaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita akan menemukan bahwa Tuhan sebagai Bapa surgawi kita akan menangani masalah-masalah kita. Serta akan mengajar kita dan menuntun kita kepada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luangkan waktu. Bukalah Alkitab kita untuk dengar suara Tuhan. Amin. Untuk mendengar apa yang Tuhan mau bagi kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Situasi kita di luar sana hari ini sangat mencekam. Sudah 1 tahun lebih. Kita semua mengalami tekanan. Jalan gak bebas. Pergi kemana gak bebas. Masalah ekonomi juga di mana-mana. Kita sharing di cell group juga banyak yang mengalami usaha yang agak menurun. Warung yang orang mulai kurang datang pembeli. Dan mungkin ada usaha-usaha lain yang sedang turun pendapatannya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini berkata, nikmati keselamatan itu. Poin yang pertama itu, nikmati keselamatan itu. Dengan cara, sekali lagi luangkan waktu, buka Alkitab kita. Katakan, Tuhan ini aku, bicaralah buat aku. Dan saya percaya seperti apa yang sudah sampaikan. Kita akan menemukan bahwa Tuhan akan memberikan, bahwa Tuhan Bapa Surgawi kita akan memberikan jalan keluar buat kita. Dia akan menangani semua pergumulan kita, semua masalah-masalah dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Contohnya dalam Lukas pasal yang ke-10, saya bacakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-41 dan 42. Ini cerita mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita tentang Maria dan Marta. Di sini saya bacakan ayat 41 dan 42. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Maria memilih yang terbaik dengan duduk diam di kaki Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Dan itu lebih penting daripada hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena itu poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati keselamatan itu. Dengan cara luangkan waktu. Buka Alkitab kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi jawaban untuk setiap masalah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang kedua daripada menikmati keselamatan ini. Pakailah perkataan firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Pakailah perkataan firman Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dalam setiap situasi dalam hidup kita. Dalam sehari-hari kita. Pakailah firman Tuhan untuk menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kenapa saudara? Karena firman Tuhan adalah jawaban atas semua masalah yang kita alami di bumi ini. Amin. Karena firman Tuhan adalah jawaban atas semua situasi dan keadaan yang kita alami di bumi ini Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pakailah firman Tuhan. Pakailah firman Tuhan. Kalau kita mau pakai firman Tuhan, pasti apapun situasi yang kita alami, firman Tuhan itu akan menjawab semua situasi kita. Amin. Firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita yang lemah. Firman Tuhan itu akan memberikan sukacita bagi kita yang membutuhkan sukacita. Firman Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera di hati kita bagi kita yang membutuhkan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pakailah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam setiap situasi hidup kita. Nah, supaya kita bisa memakai firman Tuhan, kembali ke poin yang pertama tadi. Luangkan waktu supaya dengar suara Tuhan. Baca Alkitab. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, ketika ada dalam situasi-situasi dalam hidup kita, firman Tuhan itu akan berbicara bagi kita mengenai situasi yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan firman Tuhan itu akan menjawab setiap situasi kita, setiap pergumulan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, ya agak susah untuk Tuhan berbicara bagaimana caranya. Kita tidak bisa diingatkan dengan apa yang tidak pernah kita baca. Karena itu luangkan waktu, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ini, pakai firman Tuhan itu dalam setiap situasi hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin dalam situasi-situasi tertentu saat iblis menuduh kita, saat kita dituduh untuk kamu itu sudah melakukan kesalahan, kamu nggak layak untuk melayani, kamu nggak layak untuk berdiri di sana, kamu nggak kudus. Mungkin saat kita dituduh oleh iblis, kamu ini banyak berdosa, kamu ini banyak melakukan kesalahan. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melakukan seperti ini dengan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Jika iblis katakan kita tidak layak disembuhkan, pandanglah Yesus sebagai kesembuhan kita itu. Pandanglah Yesus dan katakanlah oleh biru-biru darah Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Jika iblis katakan kamu kurang kudus, kamu nggak kudus, pandanglah Yesus sebagai kekudusan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua sudah diselesaikan Yesus. Kalau iblis menuduh kamu nggak akan sembuh, mungkin ada yang bergumul sudah lama dengan penyakit, sudah lama dengan pergumulan. Kamu nggak akan sembuh, kita diintimidasi terus setiap hari dengan pikiran kita. Mari dengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan oleh biru-biru darah Yesus, kamu sudah sembuh. Amin. Yesaya 53 ayat 5. Dan Matius 8 ayat 17. Firman Tuhan juga dikatakan, Yesus sudah menanggung penderitaan kita. Yesus sudah menanggung kelemahan-kelemahan kita. Sakit penyakit kita, Yesus sudah tanggung semuanya Bapak Ibu Saudara. Coba saya bacakan buat kita semua. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-17.
Demikian firman Tuhan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus sudah memikul kelemahan kita, sudah menanggung sakit kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan dia katakan, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apalagi yang mau kita takutkan Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bacakan lagi buat kita firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-13. Ayat ini sangat memberkati saya Bapak Ibu Saudara. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menuntun bangsa Israel waktu itu keluar dari Mesir dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini sementara Anda berjalan, sementara kita berjalan bersama Tuhan, mungkin kita sedang mengalami kewalahan dalam hidup kita. Kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat Bapak Ibu Saudara. Kegelapan itu sedang menaungi hidup kita. Kegelapan, dingin dan gelap itu sedang menaungi hidup kita. Pandanglah Yesus. Dia yang memberikan tiang api pada malam hari dan memberikan tiang awan pada siang hari. Untuk menaungi sehingga orang Israel tidak mengalami teriknya panas matahari dan dinginnya malam hari. Dia yang sama, Allah yang sama akan memberikan itu buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Saya bacakan lagi buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita sedang ada dalam tempat-tempat yang dingin dan tempat-tempat yang gelap seperti bangsa Israel waktu itu. Tapi ingatlah ada Yesus di sana bersama dengan kita. Kita tidak akan merasa takut pada kengerian malam, pada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, karena Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Amin. Dia yang akan menaungi kita. Wabah, virus, penyakit tidak akan kena kepada kita. Amin. Situasi-situasi saat ini, ekonomi yang semakin merosot juga, itu tidak akan kena kepada anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan akan tetap menikmati berkat Tuhan, akan tetap bersuka cita, menikmati berkat Tuhan, makanan, minuman sehari-hari, terus Tuhan cukupkan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sampai hari ini semua pasti masih makan. Amin. Semua pasti masih makan. Tidak ada yang tidak makan. Haleluya. Amin. Karena Tuhan mencukupkan keperluan kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Poin yang kedua. Yang pertama tadi nikmati keselamatan itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, yang bagian A, luangkan waktu, buka Alkitab, dengarkan Tuhan berbicara. Setelah itu yang kedua, perkatakan firman Tuhan itu, pakai firman Tuhan itu dalam setiap situasi keadaan hidup kita. Karena firman Tuhan menjawab setiap masalah hidup kita. Dan poin yang kedua, ceritakan keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Setelah kita menikmati keselamatan itu, bagikan keselamatan itu, ceritakan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan ingin seisi rumah kita diselamatkan. Amin. Jadi setelah kita diselamatkan, Tuhan ingin juga seisi rumah kita diselamatkan. Bukan kita sendiri yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, waktu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan tidak hanya ingin supaya kita saja yang selamat, tapi Dia ingin bahwa seluruh keluarga kita juga diselamatkan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, percaya kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, saya bacakan buat kita semua. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi Tuhan mau ketika kita diselamatkan, semua keluarga kita juga harus diselamatkan. Amin. Ketika kita diselamatkan, kita sedang membuka pintu sehingga Tuhan akan menjamah semua keluarga kita. Amin. Ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumah tangga, rumah itu akan diselamatkan. Seperti itulah firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Kita sedang membuka pintu yang besar untuk Tuhan bekerja, masuki keluarga kita. Dan menyelamatkan setiap anggota keluarga kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ceritakan keselamatan itu. Jangan nikmati sorangan. Amin. Ceritakan keselamatan itu Bapak Ibu Saudara. Poin yang berikut Bapak Ibu Saudara. Matius 28 ayat 18 dan 19. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Tuhan ingin kita pergi dan menggunakan otoritas yang telah Dia berikan kepada kita. Amin. Kadang-kadang kita memang merasa takut. Apalagi situasi kayak begini ya. Kita mau dekatin orang pun, saya juga jujur ya secara pribadi kadang-kadang. Aduh gimana ya, tahu orang itu kan corona. Kita dekat pula lagi gimana gitu. Tapi firman Tuhan bilang, pergi. Gunakan otoritasmu itu. Pergi, lakukan, doakan, sembuhkan orang sakit Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bacakan sekali lagi ayat 18-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita pergi, menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan saat kita pergi, mujizat akan terjadi. Akan terjadi. Amin. Saat kita pergi, mujizat akan terjadi. Amin. Matius pasal yang ke-10. Kita baca lagi Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 10 ayat 7. Saya bacakan buat kita ayat 7 dan 8. Matius pasal 10. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah yang kita sadari dari firman Tuhan ini? Pergilah, dikatakan pergilah dan beritakan kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit. Jadi Tuhan gak bilang, pergilah doakan orang sakit. Tapi Dia bilang, pergilah sembuhkanlah orang sakit. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pergilah sembuhkan orang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan pagi ini buat kita semua, buat saya juga. Supaya kita berani pergi melangkah dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Pergilah dan sembuhkanlah orang sakit Bapak Ibu. Gunakan otoritas kita itu. Saya baca firman Tuhan ini, oh luar biasa, benar juga ya. Tuhan gak bilang pergilah, doakan orang sakit. Tapi Dia bilang pergilah, beritakan kerajaan sorga, sudah, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati. Dia gak bilang berdoa untuk orang sakit. Wow, luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Pergi dan sembuhkan orang sakit. Gunakan otoritas yang sudah ada dalam hidup kita. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua pagi hari ini. Bahwa kita diselamatkan dan dibenarkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena pemberian Allah. Mari nikmati keselamatan itu dan ceritakan keselamatan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami berdoa kiranya firman Tuhan ini menjadi jawaban untuk setiap pergumulan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kami menikmati keselamatan itu dan kami membagikan itu pada keluarga kami, orang-orang sekeliling kami. Supaya semua orang menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, keselamatan-Mu buat kami. Pagi hari ini kami mau berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan berkati mereka di masa tua mereka, biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan juga Tuhan, terus melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa biar mereka juga terus menikmati anugerah Tuhan dan terus jadi berkat bagi jemaat di GBI Sukacita yang ada di pusat, bahkan di daerah-daerah, bahkan dimanapun Tuhan izinkan Bapak dan Ibu pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga usaha, pekerjaan mereka, berkati keluarga besar, anak-anak, cucu, mantu, dan semua keluarga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Wakil Gembala, Pak Sem dan Ibu, dan anak-anak Tuhan berkati. Pelayanan di GBI Sukacita, di ITHB, pekerjaan, semua Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan sukacita, Tuhan yang berikan semua yang dibutuhkan Tuhan. Terima kasih, pakai juga keluarga ini, Pak Sem dan Ibu, dan keluarga untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat semua supervisor, majelis, dimanapun mereka berada, keluarga demi keluarga, Tuhan berkati semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah atas semua mereka Tuhan. Juga semua para pelayan, bahkan jemaat Tuhan GBI Sukacita, berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya segala yang menjadi keperluan kami dalam situasi seperti ini, Tuhan yang menjadi jawabannya, Tuhan yang mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih, berkati juga semua rekan-rekan pelayanan yang ada di lapangan-lapangan misi, di daerah-daerah. Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu turun dan melimpah atas mereka semua Tuhan. Kami percaya mereka tetap semangat melayani Tuhan di daerah-daerah, jadi berkat. Dan banyak jiwa-jiwa yang terus datang menyembah Tuhan lewat kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga memberkati Indonesia, Shalom Indonesia. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia diberkati.
Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua kabinet di bawah beliau yang memimpin di bangsa ini dari pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa, Tuhan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka memerintah dalam takut akan Tuhan, dengan berlaku jujur dan adil dalam minta bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa terlebih dalam situasi pandemi seperti ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong pemerintahan kami untuk menyelesaikan masalah pandemi di bangsa ini Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan cukup buat kami semua, cukup buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa khusus buat semua orang kudus, semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, kami memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, mungkin ada yang sudah mulai mundur, sudah mulai kecewa, kami berdoa pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan turun dan melimpah atas semua orang-orang percaya, semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang kudus-Mu. Dan biar semua kembali menyembah Tuhan dengan bergairah, kembali melayani Tuhan, kembali bersemangat. Karena mujizat Tuhan terjadi bagi setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu di tempat kita masing-masing. Kita akan akhiri ibadah kita pulang dan kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tetap memuji Dia, amin Bapak Ibu. Sama-sama kita boleh bertemu